saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus dimanapun kita berada, salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk mendengar firman Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, menguduskan agar kami boleh bersekutu dengan firman-Mu yang kudus, dan kami sungguh-sungguh mendengar serta melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini Rabu 16 Juli 2025 diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi inna debatama tibana ala nasoni pangidoan ni jaladang di pangidoho gijang niumu, jaladang di pangidoho hamoraon, jaladang di pangidoho ho sanyak kamusun, roh hatahe pinangidong asatumit bang idama bahenok kuma hobar tuhatam, idama bahenok kuma tuhoro hanabisu jalan patas asa unang ngadong tudoson ho sian narobi akan salpui nang natubu muse. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, firman ini adalah kisah perjumpaan Raja Salomo dengan Allah ketika dia berada di Gibeon. Dia tidur pada malam hari, lalu Allah menampakkan diri kepada Raja Salomo dalam perjumpaan. Walau itu melalui mimpi, Allah berfirman kepada Raja Salomo, minta saja apa yang hendak kuberikan kepadamu. Sekali lagi, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 dikatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dalam perjumpaan di mana Allah yang menampakkan diri kepada Raja Salomo melalui mimpi, Salomo bukan meminta panjang umur, dia tidak meminta harta kekayaan, dia juga tidak meminta jabatan yang lebih, tetapi dia meminta hati yang paham, hikmat untuk menimbang setiap perkara yang dihadapi. Saudara-saudaraku, di zaman kita sekarang, kalau ada yang bertanya kepada kita masing-masing yang mendengar firman ini, mintalah apa yang kau minta, apa yang kita minta dari Tuhan. Bisa jadi harta, kekayaan, atau kesuksesan, atau apapun yang berhubungan dengan apa yang ada di dunia ini sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita pribadi. Tetapi Raja Salomo, dia tidak meminta itu semua. Dia meminta hikmat, hati yang paham untuk menimbang setiap perkara agar dia bisa memutuskan
apa yang harus dia putuskan dalam memimpin umat yang diberikan Allah untuk dia pimpin. Dan dari permohonannya itu bisa dikatakan permohonan yang tepat, benar, sesuai dengan kebutuhan dan kehendak Allah akan memberikan jauh lebih dari yang diminta dan didoakan. Itulah firman hari ini. Tuhan berfirman, karena engkau tidak meminta hal yang panjang umur, kekayaan, nyawa musuhmu, tetapi engkau meminta pengertian untuk memutuskan hukum, kata Tuhan, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan itu. Kita perhatikan bagaimana Allah menjawab permintaan Raja Salomo, bahwa Allah memberikan apa yang diminta karena Allah berkenan terhadap permohonan Raja Salomo. Dia tidak meminta sesuai dengan egonya atau kebutuhan pribadinya, tetapi dia meminta agar dia bisa memutuskan setiap perkara sesuai dengan hukum yang benar dalam memimpin umat Allah. Allah memberikan apa yang diminta, bahkan lebih dari situ. Firman hari ini, sesungguhnya aku memberikan kepadamu sesuai dengan apa yang kau minta, bahkan lebih, katanya. Aku akan memberikan kepadamu kekayaan, harta panjang umur, dan bahkan musuhnya diserahkan Allah ke tangan Raja Salomo. Dari kisah ini kita boleh belajar, ternyata Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Hanya bagaimana kita tunduk kepada tuntunan Roh Allah supaya tidak salah permintaan kita. Karena doa yang salah tidak akan mendapat apa-apa. Yakobus mengatakan, kamu berdoa tetapi kamu tidak mendapat apa-apa karena doamu salah. Engkau meminta untuk sesuai dengan keinginan nafsu atau untuk disia-siakan. Maka Allah menjawab doa permohonan yang berkenan kepada Allah yang dibutuhkan banyak orang. Bukan hanya doa yang perlu untuk diri sendiri. Allah memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian kepada Raja Salomo. Bahkan dikatakan tidak ada lagi seorang pun seperti Raja Salomo dalam hikmatnya. Dan kita tahu itu, bahwa seorang raja yang paling berhikmat pasti langsung kita jawab adalah Salomo. Dan sesudah Raja Salomo pun tidak ada lagi yang bangkit seorang pun seperti dia. Begitu luar biasa kasih Tuhan kepada orang yang meminta sesuai dengan kehendaknya, yang mau dituntun oleh kehendak Allah. Hikmat itu berasal dari Allah, tetapi selain itu Allah menyediakan lebih dari yang diminta, dan Allah sudah memberikan itu kepada kita di zaman sekarang. Hikmat Allah sudah datang di dunia, yaitu Yesus. Yesuslah hikmat Allah yang sudah menjadi manusia. Maka jika kita kekurangan hikmat, jika kita membutuhkannya, datanglah pada Yesus. Sujudlah di hadapan Yesus, tinggallah di dalam Yesus. Dia sanggup menyelesaikan setiap perkara kita. Dan Yesus yang adalah hikmat Allah, Dia tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan darahnya, tubuhnya, nyawanya diserahkan untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, baiklah kita meminta yang sesuai dengan kehendak Allah, berdoa, menjalin hubungan dengan Allah begitu akrab, menyerahkan diri, meminta hikmat. Allah memberikan lebih dari yang kita harapkan. Firman ini mau mengingatkan kita meminta hal-hal yang benar dan yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga Tuhan memberi melebihi apa yang kita doakan dan yang kita harapkan. Tuhan lebih tahu apa kebutuhan kita, maka berserahlah kepada Tuhan, belajar dari firman ini. Biarkan Tuhan yang mengatur kita, Dia pasti memberi apa yang kita butuhkan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang adalah sumber hikmat dan pengetahuan.
Berikanlah kami hikmat dan pengertian Tuhan, serta hati yang paham untuk mengerti akan firman-Mu, hati yang paham untuk menimbang setiap perkara yang kami hadapi setiap hari, baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai pekerja atau pelayan. Berikan kami hikmat apapun pekerjaan kami, status kami, hikmat yang daripada-Mu Tuhan Kau berikan, agar kami semua mengerti rancangan-Mu dalam hidup kami, dan kami tahu meminta apa yang kami perlukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Maka berkatilah setiap umat-Mu yang mendengar firman ini. Berikanlah hikmat pengertian yang daripada-Mu, agar semua paham akan rancangan-Mu dan tunduk pada rancangan Tuhan. Maka ajarlah kami untuk berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.